Kita lanjutkan pada topik masalah kepegawaian. Ya, pekerjaan atau ya pekerjaan dan tugas adalah bagian dari amanah. Maka seorang yang telah menyatakan siap untuk melakukan tugas tertentu atau siap untuk mengemban pekerjaan tertentu, maka dia adalah orang yang siap menerima amanah. Dan di antara sifat orang-orang yang beriman, Allah katakan dalam Al-Quran, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka adalah orang-orang yang perhatian dengan amanah dan perjanjian-perjanjian mereka. Di antara sifat orang-orang yang beriman, mereka adalah orang yang perhatian dengan amanah. Mereka adalah orang yang menunaikan amanah dan mengerjakannya sebagaimana mestinya. Dan amanah dalam ayat ini mencakup dua jenis amanah. Yang pertama adalah amanah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala adalah semua kewajiban yang Allah wajibkan atas diri kita. Maka sholat 5 waktu adalah amanah. Maka puasa Ramadan adalah amanah. Maka berwudu untuk sholat adalah amanah. Ya. Mandi junub setelah junub adalah amanah. Dan semua yang Allah wajibkan adalah amanah atas diri kita sekalian, yang kita wajib untuk menunaikannya. Orang yang tidak memperhatikannya berarti tidak menjalankan amanah. Itu amanah yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah amanah yang berasal dari manusia. Amanah yang berasal dari manusia bentuknya macam-macam. Boleh jadi amanah tersebut berupa berita rahasia. Ada seorang kawan, seorang teman yang curhat, menceritakan aibnya atau menceritakan masalahnya, yang ini satu hal yang memalukan kalau diketahui oleh banyak orang. Dan orang tersebut dia menyampaikan kalau ini adalah rahasia saya. Maka seorang yang amanah tidak akan menceritakan rahasia ini kepada orang lain. Maka menyimpan rahasia adalah amanah. Orang yang menceritakan rahasia tersebut setelah diminta untuk tidak cerita kepada siapa-siapa, maka dia adalah orang yang khianat terhadap amanah. Dan orang yang memberikan kepada kita amanah berupa berita rahasianya, itu merupakan sebuah amanah. Boleh jadi dengan isyarat, dengan indikator keadaan, ataupun dengan kalimat tegas. Dengan kalimat tegas, semisal mengatakan, ini adalah rahasia saya, tolong jangan ceritakan pada siapapun. Maka ini dia menitipkan, memberikan pada kita amanah berupa berita rahasia dan kabar rahasia yang tidak boleh kita ceritakan pada siapapun. Atau amanah rahasia ini kita ketahui berdasarkan indikator keadaan. Dia minta kepada kita untuk ngomong empat mata, kemudian dia cerita, maka itu adalah tanda kalau ini amanah. Atau sebelum dia cerita, dia toleh kanan dan kiri, ada orang ataukah tidak. Setelah dia pastikan ada orang baru cerita, maka toleh kanan dan kiri adalah indikator yang menunjukkan kalau ini adalah amanah. Boleh jadi amanah tersebut bentuknya adalah berupa titipan salam. Maka titipan salam jika kita iakan adalah amanah. Nah, wajib hukumnya untuk menyampaikannya. Jika kita memang
siap dan mengiyakan titipan salam. Ketika kita mengiyakan titipan salam, tolong sampaikan salam saya kepada si A. Oh ya, maka wajib hukumnya kita untuk menjalankan amanah dan menyampaikan titipan salam kepada orang yang dimaksudkan. Tentu lain halnya jika kita tidak menerima titipan tersebut, dengan kita katakan, "Nggak usah aja, ini tak kasih nomornya aja kalau mau ketemu." Ya, saya khawatir nggak bisa menyampaikan. Atau kita mengatakan, "Tak sampaikan tapi ya kapan-kapan ya kalau ingat." Ya, maka dan kalau ketemu, ya maka jika demikian maka ya kita sampaikan kalau ingat dan kalau ketemu. Kalau tidak, kalau ketemu tapi tidak ingat atau ingat tidak ketemu, ya sudah. Ya. Orang yang mengiyakan maka dia menerima amanah dan wajib hukumnya untuk menunaikan amanah dan menyampaikan titipan salam kepada orang yang dimaksudkan. Dan boleh jadi titipan amanah dari manusia berupa barang. Ada orang yang titip barang kepada kita atau orang yang memberikan sesuatu kepada kita untuk kita berikan kepada orang lain yang dia inginkan. Maka ini juga amanah. Jadi antara amanah adalah pekerjaan, tugas yang dibebankan oleh seseorang pemilik pekerjaan kepada kita dan kita mengiyakannya. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang perhatian dengan ahdi, dengan perjanjian-perjanjian mereka. Ya, maka orang yang beriman menjaga perjanjian dan menjalankan perjanjian sebagaimana mestinya. Termasuk di antaranya adalah perjanjian kerja. Kemudian terdapat beberapa hadis dari Nabi SAW berkaitan dengan masalah amanah. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi SAW menyebutkan di antara tanda kiamat adalah jika amanah telah disia-siakan. Di antara tanda kiamat, tanda semakin dekatnya kiamat adalah ketika amanah disia-siakan. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, bagaimanakah betul menyanyiakan amanah? Maka Nabi SAW mengatakan, jika satu urusan, satu pekerjaan, satu kewajiban diberikan kepada orang yang tidak capable, diberikan kepada orang yang tidak memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mengerjakannya, maka itu adalah menyanyiakan amanah dan itu adalah tanda semakin dekat kiamat. Maka hadis ini ditujukan kepada para pemegang kebijakan, orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan. Hadis ini ditujukan kepada bagian personalia atau semisal itu. Bahasanya tidak boleh memberikan amanah kepada orang yang tidak capable, kepada orang yang tidak memiliki kemampuan terhadap satu pekerjaan yang tidak diberikan. Ke orang yang pemegang kebijakan, bagian personalia, bagian kepegawaian yang memberikan jabatan dan pekerjaan dan tugas kepada orang yang tidak capable, maka dengan perbuatannya ini dia telah menyanyiakan amanah. Kemudian hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu. Jalankan amanah sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diberikan kepadamu, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Janganlah engkau tidak amanah
kepada orang yang tidak amanah kepadamu. Maka dalam hadis ini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah perintah Nabi, berisi perintah, yaitu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan amanah dan melaksanakan amanah dari orang yang telah memberikan amanah. Berlakulah yang amanah, kerjakan sebagaimana apa yang semestinya harus dikerjakan. Jangan teledor, jangan seenaknya. Kemudian kalimat yang kedua adalah kalimat larangan. Terdapat larangan dari Nabi SAW untuk mengkhianati orang yang larangan mengkhianati orang yang khianat kepada kita. Larangan tidak amanah kepada orang yang tidak amanah kepada kita. Dia tidak amanah kepada kita, ya, maka ini bukanlah alasan yang Nabi bolehkan bagi kita untuk tidak amanah kepada orang tersebut. Dia khianat kepada kita, maka khianat yang dilakukan oleh orang tersebut bukanlah alasan bagi kita untuk khianat kepadanya. Sebagaimana orang yang pernah membohongi kita, itu bukan alasan yang membolehkan kita untuk membohongi dia. Ya. Sebagaimana orang yang pernah menipu kita pernah ditipu oleh si A, maka itu bukanlah alasan kita boleh menipu si A. Oleh karena itu maka hadis ini adalah dalil tentang berkaitan dengan sebuah masalah di dunia kerja. Ketika seorang pemilik pekerjaan itu mempekerjakan kita, dan dia telah menjanjikan upah atas pekerjaan kita, ternyata dia khianat, dia tidak bayar gaji kita. Karena kondisi demikian, apakah kita boleh mencuri harta orang tersebut, ngambil harta milik perusahaan dan kita katakan ini adalah gaji saya? Ya, berdasarkan hadis ini jawabannya tidak boleh. Ya, bos Anda telah khianat. Ya, bos Anda telah khianat terhadap terhadap janjinya untuk memberikan upah. Namun khianat yang dilakukan oleh bos Anda ini bukanlah alasan pembenar bagi Anda untuk mengkhianati bos Anda dengan mencuri dan mengambil harta milik perusahaan dan Anda katakan ini adalah gaji saya sekian bulan yang tidak dibayarkan oleh orang tersebut. Maka sebuah hak yang hak itu kita miliki karena perjanjian dan kesepakatan, maka kita tidak boleh mengambil hak tersebut dengan cara-cara ilegal, semisal mencuri dan mengambil paksa atau semisalnya. Lain halnya jika hak tersebut menjadi hak kita karena hukum syariat, maka boleh diambil dengan jalan mencuri. Ya. Maka hak yang kita miliki itu ada dua macam. Pertama adalah hak yang kita miliki, dan hak itu kita miliki karena hukum syariat. Jika hak itu kita miliki karena hukum syariat, maka kita boleh ngambil dengan cara sembunyi-sembunyi alias mencuri. Semisal syariat memberikan hak kepada seorang istri sebagian dari harta suaminya untuk memenuhi kebutuhan
keseharian istri dan anak suaminya. Ketika suami pelit, duitnya banyak, namun pelit sama istrinya dan pelit sama anaknya, maka istri boleh mencuri. Istri boleh ngambil sembunyi-sembunyi sebagian harta suaminya, karena suaminya tidak menunaikan hak si istri. Dan hak istri atas harta suaminya adalah hak karena hukum syariat. Syariat menetapkan, wahai para istri, kalian punya hak diberi nafkah, diberi uang belanja oleh suami-suami kalian. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Hindun, istrinya Abu Sufyan. Hindun melapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya suaminya adalah seorang yang pelit, tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Maka Hindun kemudian minta izin, apakah saya boleh ngambil uangnya Abu Sufyan sembunyi-sembunyi tanpa dia ketahui. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khudi ma yakfiki wa baniki bil ma'rufi. Silakan ambil duitnya Abu Sufyan sembunyi-sembunyi alias mencuri, asalkan itu sekadar dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan nafkahmu dan kebutuhan anak-anakmu, namun jangan ngambil berlebih, bil ma'ruf, dengan kadar yang sepatutnya nafkah, dan tidak bermewah-mewah dan berboros-boros dengan nafkah tersebut. Maka hak semacam hak ini adalah hak yang ditetapkan oleh syariat, maka boleh mengambilnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Demikian pula hak jamuan untuk tamu. Jamuan untuk tamu. Seorang tamu yang bertamu ke rumah seseorang, maka syariat memberikan kepada tamu hak untuk mendapatkan jamuan dari tuan rumah sesuai dengan kadar kepantasan dan kelayakan tuan rumah tersebut. Kalau misalnya seorang itu bertamu ke tempat orang yang pelit, dia bertamu di sana dan tidak disuguhi apa-apa, padahal dia orang yang berkecukupan, orang yang punya sesuatu untuk diberikan kepada tamunya. Ada minuman dan ada yang lainnya, namun nggak ada yang keluar dan nggak ada yang ditawarkan, cuma ada dipertontonkan. Dia lihat ada ini minuman, nggak ditawarkan, nggak diberikan. Maka syariat membolehkan bagi tamu untuk ngambil diam-diam, ngambil diam-diam. Kemudian pas tuan rumah, saya ada perlu sebentar ya, ditunggu ya. Kesempatan, maka dia ambil. Jadi di situ ada lemari es, kemudian dia buka, maka dia ambil apa yang perlu dan cukup, sekedar sepatutnya. Sebagai selayaknya tamu yang bertamu kepada orang yang kayanya selevel ini. Itu dibolehkan oleh syariat, dan terdapat hadis yang tegas membolehkan demikian. Kemudian yang kedua adalah hak yang dimiliki oleh seseorang karena akad. Semisal akad kerja, maka hak yang dimiliki oleh seseorang karena akad kerja, bukan karena hukum syariat,
yang seandainya dia tidak melakukan akad tersebut, dia tidak memiliki hak tadi, maka berlaku untuk hak semacam ini hadis yang baru saja kita baca, wala takhun man khanaka, jangan engkau khianati orang yang berkhianat kepadamu. Ya. Seorang pegawai, seorang karyawan, dia punya hak gaji ketika dia mengadakan transaksi kerja. Seandainya dia tidak mengadakan transaksi kerja, dia tidak punya hak atas gaji. Nah, lain halnya dengan seorang istri. Meskipun tidak ada perjanjian memberi nafkah, tidak ada perjanjian nanti diberi nafkah. Yang ada cuma saya mau diperistri saja. Otomatis dia punya hak, meskipun tanpa ada perjanjian khusus tertulis ataupun lisan yang mengatakan ya, suami nanti akan memberi nafkah setiap bulannya atau setiap minggunya atau setiap harinya. Ya, meskipun tidak ada perjanjian, dia punya hak. Lain halnya dengan karyawan, dia tidak punya hak kecuali ada perjanjian. Maka untuk hak yang ada karena akad, karena transaksi, maka berlakulah hadis Nabi SAW, wala takhun man khanaka, jangan engkau mengkhianati ya, bos yang telah khianat pada dirimu. Kemudian hadis berikutnya tentang aman adalah sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awalu ma tafkiduna min dinikumul amanah wa akhiruhu salatu. Sesungguhnya perkara agama, ajaran agama yang pertama kali hilang dan tidak dipraktekkan oleh kalian kaum muslimin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah amanah. Inilah perkara pertama, ya, kata Nabi, akan hilang dari praktek nyata kaum muslimin. Ya, boleh jadi orang masih tahu dan dengar ada amanah-amanah, namun sudah hilang dari dunia nyata. Ya, tinggal tersisa di buku-buku. Maka yang pertama kali hilang di alam nyata dari yang merupakan bagian dari Islam, dari ajaran Islam adalah amanah. Maka akan datang satu zaman di mana sudah tidak lagi dijumpai amanah kecuali di buku, ya, di tulisan, di kertas, di teori, dan tidak ada dan tidak akan pernah dijumpai di alam nyata. Bahkan seorang sahabat Nabi SAW, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ada seorang sahabat Nabi SAW di akhir hidupnya mengatakan tentang kondisi zamannya dengan mengatakan, dulu kami di masa Nabi SAW dalam masalah akad, dalam masalah jual beli, utang piutang, dalam masalah yang disebut dengan muamalah, kami mengatakan, silahkan kalian bermuamalah dengan orang-orang kampung sana kecuali si A dan si B. Kalau dengan si A, si B hati-hati. Kalau cara utangan mulutnya manis, namun kalau sudah jatuh tempo, maka ngambil duit sendiri kayak ngambil harta milik orang lain. Susah bulat, ditagih paling-paling keluar afwan ya akhi, maaf saudaraku, saya belum ada, atau kalimat semisal itu. Tapi kalau sekarang, kata beliau, keadaannya berubah. Untuk orang-orang di kampung itu, janganlah kalian bermuamalah kecuali dengan si A dan si B. Janganlah bermuamalah kecuali dengan si A dan si B. Dulu zaman Nabi, silahkan muamalah dengan orang-orang di kampung itu kecuali A dan B. Jadi orang-orang yang tidak beres. Terus sekarang semua mereka tidak beres kecuali si A dan si B.
Nah kalau sama si A sama si B ya, aman, beres, nggak perlu khawatir masalah utang piutang, masalah ini lancar. Selainnya jangan. Itu keadaan di zaman sahabat di akhir-akhir hidup para sahabat. Di zaman akhir para sahabat mereka jumpai keadaan yang berubah 180 derajat dengan apa yang ada di zaman Nabi. Ya, bagaimana di zaman sekarang? Ya, di masa akhir hidup para sahabat kaidahnya Pak, ya, jangan bermuamalah dengan orang kampung A kecuali si A dan si B. Nah, itu sudah kaidah bermuamalah di akhir zaman sahabat. Gimana dengan zaman sekarang? Kemudian yang terakhir adalah sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tanda orang munafik ada 3. Ya, jika berbicara dia berdusta, dan jika membuat janji dia suka menyelisih janji, dan jika diberi amanah dia tidak menjalankan amanah. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Berkaitan dengan masalah dusta dan menyelisih janji, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dilindungi dari berhutang. Sering sahabat mendengar Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tam wal maghrab, atau kalimat yang semisal, ya Allah mohon perlindungan kepadamu dari dosa dan utang. Karena begitu seringnya, maka ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi, betapa seringnya Anda memohon perlindungan kepada Allah dari berhutang. Kenapa sih?" Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, karena orang yang berhutang itu kelakuan khasnya 2. Ada 2 kelakuan khas yang itu menjadi ciri khas orang yang punya utang. Yang pertama, kalau bicara dusta. Wah, itu saya haruskan nggak punya duit padahal duitnya banyak. Karena duit untuk bayar utang dipakai untuk bisnis yang lain. Nah, maka dia katakan saya nggak punya duit. Dan yang kedua, kelakuan khas orang yang punya utang, kalau bikin janji sering meleset. Nah, kalau bikin janji bisa dipastikan menyelisih janji. Oh ya nanti tak lunasi minggu depan. Nah, minggu depan ditakdir, minggu depan lagi, ya meleset. Maka dua dari tiga sifat orang munafik kata Nabi itu menjadi ciri khas orang punya utang. Nah, 2 dari 3 ciri orang munafik itu menjadi ciri khas orang yang punya utang. Kalau ngomong bohong, kalau bikin janji meleset. Kemudian poin berikutnya adalah bahasanya seorang pekerja yang bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan penuh etos kerja yang tinggi, maka dia berhak untuk mendapatkan ganjaran di dunia dan di akhirat. Jika seorang pekerja itu melakukan pekerjaannya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh semangat, dengan penuh dengan etos kerja yang tinggi, dan dia berharap pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang dia lakukan, dia melakukan pekerjaan tersebut dengan niatan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala karena dia melaksanakan perjanjian yang telah dia sepakati dan Allah perintahkan untuk melaksanakan perjanjian. Maka orang yang bekerja dengan cara semacam ini, maka yang pertama, maka gugurlah kewajiban dia untuk memenuhi perjanjian. Itu gugur. Dan dia yang kedua, dia berhak untuk mendapatkan upah atau gaji atau semisal itu, atau istilah yang lain atas pekerjaannya di dunia. Dan yang ketiga, dia berhak mendapatkan pahala di akhirat.
Terdapat banyak dalil, ya, dalil-dalil syariat yang menunjukkan bahwasanya terdapat pahala bagi orang yang melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Ketika dia melakukan apa yang menjadi kewajibannya tersebut, ya, diiringi dengan niat dan maksud hati mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la khaira fi katsir min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam bisik-bisik yang dilakukan oleh banyak orang, bisik-bisik genak-genik, ya, yang dilakukan oleh banyak orang, kecuali orang yang bisik-bisik untuk memerintahkan orang lain untuk bersedekah, memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, dan bisik-bisik dalam rangka mendamaikan orang yang berseteru dan bermusuhan. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'aziman. Dan siapa yang melakukan hal tersebut dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Maka mendamaikan orang yang berseteru dan bermusuhan adalah kewajiban setiap muslim yang mengetahui adanya permusuhan di antara dua saudaranya. Wajib. Ketika dia melaksanakan kewajiban, yaitu mendamaikan orang yang berseteru, dan dia melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan dengan berharap pahala dari Allah, maka kata Allah, untuknya pahala yang besar. Maka orang yang melaksanakan kewajiban, apa yang jadi kewajibannya yang Allah perintahkan, dan diiringi dengan niat mengharap ridha Allah, dia benar mendapatkan pahala di akhirat. Dalil yang lain adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza anfaqa rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah." Jika ada seorang suami yang menafkahi istrinya, ya, dan dia menafkahi istrinya dengan niat di dalam hatinya berharap pahala pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nafkah yang dia berikan kepada istrinya, maka memberi nafkah tersebut adalah satu hal yang berpahala. Maka ketika seorang suami mengulurkan sejumlah uang misalnya kepada istrinya untuk kebutuhan keseharian, ketika dia mengulurkan uang kepada istrinya itu, ya, itu dia niatkan bukan hanya sekedar ya, biasanya dia tanggal muda ngasih uang sama istri, bukan hanya sekedar biasanya, namun dia mengulurkan uang tersebut dengan sambil ada niat dalam hatinya ketika itu berharap pahala pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, yaitu memberikan nafkah pada istrinya, maka mengulurkan uang pada istri itu bernilai pahala. Padahal mengulurkan uang pada istrinya adalah kewajiban yang Allah perintahkan, kewajiban yang Allah wajibkan seorang suami untuk menafkahi istrinya. Namun Nabi katakan, ketika kewajiban yang Allah wajibkan kepada para suami ini dilaksanakan oleh para suami dengan penuh keikhlasan, dengan berharap pahala dari Allah, berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjalankan kewajiban itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban terus tidak dosa, bukan hanya sekedar tidak dosa dan gugurnya kewajiban, namun ada pahala bagi si suami. Maka satu ayat dan satu hadis tadi menunjukkan siapa yang melakukan kewajiban yang Allah perintahkan, dan dia melakukan kewajiban tersebut dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, namun juga mendapatkan pahala di akhirat. Maka seorang bekerja yang bekerja dengan baik, maka dia melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan untuk menunaikan amanah, untuk memperhatikan perjanjian,
Ini kewajiban yang Allah wajibkan. Ada seorang pekerja yang dia menunaikan pekerjaan dengan baik, menunaikan kewajiban dia yang Allah wajibkan atas dirinya, yaitu menjalankan amanah, dan dia bekerja di situ, melaksanakan pekerjaan tersebut bukan dengan niat yang benar, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala atas pekerjaan yang dia lakukan, maka dia berhak mendapatkan pahala di akhirat. Di samping tentu berdasarkan perjanjian kerja, dia berhak mendapatkan gaji di dunia. Di samping dia berarti telah menggugurkan kewajibannya, dia tidak terkena dosa, ya, karena tidak menjalankan amanah. Ya, maka dalil-dalil di atas menunjukkan bahasanya jika seorang muslim itu menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, ya, maka gugurlah kewajibannya, dia tidak mendapatkan dosa. Kemudian namun dia akan berhak mendapatkan pahala di akhirat dengan syarat, yaitu berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala di akhirat dengan menunaikan pekerjaan. Maka seorang yang menunaikan pekerjaannya dengan baik sebagaimana mestinya, ya, maka gugurlah kewajibannya dan dia berhak mendapatkan upah di dunia. Akan tapi upah di akhirat alias pahala di akhirat akan bisa didapatkan dengan syarat. Dengan syarat dia bekerja dengan berharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia tambahi dengan berharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka bukan hanya menggugurkan kewajiban, melaksanakan perjanjian dan mendapatkan upah di dunia, namun ada upah di akhirat alias pahala di akhirat baginya. Maka hadis terakhir yang kita baca tadi adalah di antara bukti, ya, bedanya orang yang ngaji dan yang tidak ngaji, bedanya orang yang belajar agama dan tidak belajar agama. Orang yang tidak belajar agama, para suami yang tidak belajar agama, ya, maka memberikan nafkah kepada istri ya cuma sebagai kebiasaan, ya, atau bangun-bangunin ya suami ya harus ngasih nafkah sama istri, ya wangunnya suami, pantasnya suami ya demikian, atau malah dasarnya umumnya suami yang ngasih nafkah sama istrinya, masalah dikasih. Maka kalau cuma demikian, tidak ada nilainya di akhirat, tidak ada pahalanya, Namun suami yang ngaji, ya, suami yang mau duduk ngaji, mendengar ayat, mendengar hadis, maka ya, tidak. Ya, dia memberikan uang kepada istrinya dengan niat yang benar, ya, dengan berniat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah mengeluarkan uang untuk istri bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, sekedar menggugurkan diri dari menghilangkan diri dari dosa, tapi juga bernilai pahala di akhirat. Maka sama-sama perbuatannya sama-sama ngasih nafkah sama istri. Yang satu karena dasarnya adalah ya biasanya suami itu ya harusnya ngasih nafkah sama istri, nggak dapat pahala. Yang lain dengan niat yang benar dapat pahala. Demikian yang kita kajian kita kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahirobbilalamin. Setelah waktu 5 menit, silakan jika ada pertanyaan berkaitan dengan topik atau di luar topik. Masalah itu mengenai musik, katanya orang bermain gitar itu nggak boleh, katanya gitar itu kayak gawe musik bernyawa. Gimana penjelasan? Kayak gawainya mengandung nyawa gitu kan? Maksudnya mengandung nyawa itu gimana? Lantunan musiknya ini. Hukumnya musik. Ya kalau maksud dawe bernyawa saya nggak, ya itu tidak bernyawa. Judul film ya.
Tapi kalau tentang hukumnya maka yang benar ya, semua alat musik itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya. Dalam Al-Quran alat musik itu Allah sebut di surat Al-Isra sebagai suara setan. Wastafziz man istata'ta sautik. Di surat Al-Isra Allah katakan, dan kompor-komporilah mereka untuk melakukan maksiat wa iblis dengan suaramu. Kata para ahli tafsir, maksudnya dengan alat musik. Demikian juga terdapat banyak hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang hal ini, dan tidaklah dikecualikan kecuali satu alat musik, yaitu rebana, dan itu pun cuma dalam dua situasi, ketika walimatul urus dan ketika hari raya. Adapun selain itu maka tidak diperkenankan. Ya. Sama beduk itu alat musik. Maka lebih jelek jika beduk itu ditabuh di dalam masjid daripada ditabuh di luar masjid. Kalau ditabuh di luar masjid, dosanya satu. Di dalam masjid dosanya dua. Membunyikan alat musik, kemudian yang kedua melecehkan masjid. Karena masjid itu dipakai untuk mainan musik. Itu. Kalau perlombaan dulu kan kuda, mungkin ya pakai kuda boleh. Kalau sekarang kan kendaraan. Kalau sekarang kendaraan motor atau mobil ya, balapan perlombaan model itu boleh tidak? Kalau yang bentuknya taruhan boleh jika itu kendaraan-kendaraan perang. Kalau bentuknya taruhan, ya, kalau pacuan kuda kan boleh dengan taruhan. Ya, dikiaskan dengan itu kendaraan-kendaraan perang yang ada di masing-masing zaman. Tapi kalau bukan kendaraan perang, ya maka nanti hukumnya dirinci. Kebut-kebutan yang cuma intinya berbahaya, maka tidak boleh haram. Kemudian mencelakakan diri sendiri, bukan hukumnya terlarang karena membahayakan diri sendiri. Ya, pertimbangan-pertimbangan yang lainnya bisa kita gunakan untuk menilai masalah yang ditanyakan secara lebih detail. Yang dimaksud taruhan di situ kan pesertanya kan, bukan penontonnya. Oh iya, pesertanya. Bukan yang nonton udah mengadakan taruhan. Soalnya kan kemarin tidak dijelaskan secara soal gitu kan, alatnya ada salah paham. Oh, yang dimaksudkan taruhan pesertanya kemudian urunan, nanti siapa yang menang dapat uang yang telah dikumpulkan misalnya. Jadi maka lomba dengan taruhan ini hanya dibolehkan untuk hal-hal yang mendukung jihad, hal-hal yang mendukung perang. Adapun penonton maka tidak boleh taruhan apapun bentuknya. Ya, jika tidak ada demikian pelajaran kita pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.